2 sengatan 1 malam. Aku siap kalau kamu siap. Ini gila, tapi kalau itu maumu... Ini dia. 1, 2, 3. Au! Wah! Dari pandangan mata burung, Gurun Sonora tampak seperti hamparan bebatuan dan tanaman yang jarang. Tapi sekarang kita semua tahu bahwa gurun itu dihuni oleh hewan. Pada siang hari, para hewan bersembunyi, berusaha sebisa mungkin untuk menghindari terik matahari. Namun ketika bola cahaya ini menghilang di balik pegunungan dan kegelapan mulai datang, sekumpulan mimpi buruk yang menyeramkan muncul dari balik bayangan. Dalam episode sebelumnya, kami telah menunjukkan banyak dari hewan-hewan ini yang hampir semuanya berbisa. Dan kami sebagai tim menganggapnya sebagai ranjau darat biologis. Jika diuraikan lebih lanjut, kita akan melihat apa yang kusebut dengan 3S. Si ular, si laba-laba, dan si kalajengking. Hanya namanya, kalajengking, membuat aku merinding. Dan Gurun Sonora adalah rumah bagi 3 spesies berbeda. Kalajengking kulit kayu yang terkenal, kalajengking berekor belang, dan kalajengking berbulu gurun raksasa. Kami pernah menampilkan arachnida ini sebelumnya. Bahkan aku pernah memegang kalajengking kulit kayu, yang memiliki sengatan kalajengking paling menyakitkan di Amerika Serikat. Dan bagiku ini juga berbeda dan sangat menegangkan. Alasan aku melakukan ini adalah untuk membuktikan bahwa kalajengking tidak hanya di luar sana untuk menyengatmu. Namun, ini menimbulkan satu pertanyaan yang sangat menarik. Jika kalajengking kulit kayu dianggap yang terburuk, bagaimana perbandingan antara kalajengking berbulu gurun raksasa dan kalajengking berekor belang? Jadi malam ini aku akan disengat oleh keduanya untuk memberi kita jawaban atas pertanyaan itu. Peringatan, sengatan kalajengking bisa sangat menyakitkan dan berpotensi mematikan. Jangan pernah mencoba mengulangi percobaan ini. Baiklah, ini dia. Ya, oke. Ayo. Ini dia guys. Di sebelah kiriku, kalajengking berbulu gurun raksasa. Dan di kananku, kalajengking berekor belang. 2 spesies yang paling umum di Gurun Sonora. Kalajengking benar-benar membuatku merinding. Aku akan mengarahkan kalajengking berbulu gurun raksasa ini ke arahmu. Coba lihat itu. Penjepit, penyengat, bulu. Kalajengking ekor belang itu sebenarnya agak lucu. Dia cuma di pojokan situ. Cukup keren melihat perbedaan antara keduanya dari dekat seperti itu. Lihat ukurannya. Ini cukup menakutkan. Kalian mungkin bertanya-tanya, Kayodi, apa kamu gugup? Oh iya, aku benar-benar gugup karena aku akan disengat di tangan yang ini oleh satu kalajengking dan tangan satunya disengat kalajengking satunya. Nah, alasan aku disengat adalah untuk membuktikan bahwa ini bukan hanya tentang ukuran. Ukuran tidak selalu menjadi masalah dalam hal rasa sakit dan kekuatan sengatan. Jadi, kita akan cari tahu apakah kalajengking gurun berbulu raksasa lebih menyakitkan daripada kalajengking berekor belang atau sebaliknya. Jika kamu melihat kalajengking gurun berbulu raksasa, itu arachnida yang besar. Benar-benar menakutkan. Dan saat melihat ekor belang, kamu kayak, oh kecil banget, dia hampir lucu. Pasti sengatnya tidak terlalu sakit. Seringkali yang ingin kamu lihat adalah pencapitnya, atau yang dikenal dalam komunitas ilmiah sebagai pedipalpus. Itu adalah bagian depan lengan yang memiliki pelengkap kecil tampak seperti cakar, benar? Pedipalpus seringkali menandakan apakah kalajengking memiliki racun yang kuat atau tidak. Itu karena semakin kecil pedipalpus, semakin kuat sengatannya. Kamu lihat pedipalpus kalajengking berbulu gurun raksasa itu sangat besar, bukan? Ia dapat mencengkeram mangsanya, meremas dan meremukkannya, lalu menyengatnya. Tapi kalau kalajengking berekor belang, pedipalpus sebenarnya cukup kecil. Jadi aku pikir racunnya mungkin lebih kuat. Tapi aku pikir pada akhirnya kita akan mengujinya di tanganku. Dan kita lihat mana yang lebih sakit dalam pengalaman manusia. Kalau aku jelas lebih menakutkan untuk melihat kalajengking yang lebih besar. Ya, dan yang keren tentang kalajengking berbulu gurun raksasa dan dari mana mereka dapat namanya, aku bisa melihat dengan jelas melalui sinar cahaya dari sana. Semua rambut yang tumbuh di ekornya.
Dan kamu mungkin nggak tahu ini, tetapi bohlam kecil di ujung ekor itu yang disebut telson. Dan telson adalah yang terhubung ke penyengat, dan di sanalah semua racun disimpan. Dia kayaknya mau menyengatmu. Iya, dia itu berpikir, biarkan aku membangun tembok di tanganmu, aku akan mengusirmu. Dan si ekor belang kecil, dia hanya meringkuk seperti bola di sana. Dia bilang, baiklah, aku berada di bawah cahaya terang, mungkin jika aku tidak bergerak, aku akan tersamar. Aku pikir karena si berbulu gurun tampaknya mengajukan diri, dia harus pergi terlebih dahulu. Dia kayaknya mengajukan diri ya. Iya. Baiklah, yang akan aku lakukan adalah dengan menggunakan pinset untuk mengambil kalajengking dari ekornya. Kemudian, aku akan memegang buku jari belakang ekor dan telsonnya. Dan aku akan meletakkan kalajengking dengan perlahan di titik puncak tanganku. Memposisikannya dengan longgar. Melepaskan ekornya, hap. Dan aku akan disengat di sekitar area tanganku ini. Nah, selanjutnya, seperti biasa, kami punya pena epinefrin untuk berjaga-jaga kalau tubuhku memiliki semacam reaksi alergi negatif terhadap racunnya. Tapi yang perlu diingat, tidak ada kasus yang dilaporkan bahwa seseorang pernah meninggal karena salah satu dari kedua spesies kalajengking ini. Satu-satunya bahaya nyata yang dimiliki kalajengking ini adalah sengatan kalajengking ini menyakitkan. Ini tidak akan membunuhmu. Ya, kurasa ini saatnya membandingkan sengatan kalajengking gurun berbulu raksasa dengan sengatan kalajengking ekor belang. Apa kalian siap? Aku siap kalau kamu siap. Ini gila, tapi kalau itu maumu... Kamu ragu ya? Ini gak gampang tahu. Ini bahkan bukan satu sengatan. Ini akan menjadi dua sengatan yang berbeda. Aku belum pernah dua sengatan sebelumnya, jadi ini akan menjadi sedikit lebih berbeda. Aku pikir aku sudah siap. Oke, aku akan pindahkan kalajengking ini ke bawah sini dulu supaya nggak kerekam. Aku juga akan pindahin epinefrin ini di bawah sini dekat tasku dan membawa GoPro ini. Merekam. Ini dia. Jadi kenyataan ya. Aku ambil kalajengkingnya. Ini dia. Ini permainan keseimbangan yang berisiko, bukan? Nah, aku akan menaruh wadah plastik ini di sini karena aku punya firasat begitu aku terkena sengatannya, aku akan menjatuhkan kalajengking ini dan aku harus meletakkan wadah itu kembali di atasnya. Setidaknya aku akan mencoba, seperti yang kulakukan di episode sebelumnya. Arachnida ini mungkin akan lari dari meja. Jika dia kabur, jangan khawatir. Jangan coba menangkap kalajengking itu. Aku akan mencoba menenangkan diri dan mengendalikannya lagi. Jika dia lepas, dia akan lari ke padang pasir sana. Aku Kyrie Peterson, dan aku akan masuk ke zona sengat dengan kalajengking berbulu gurun raksasa. Kamu siap? Sudah siap dari tadi. Ini dia. 1 2. Ini dia, 3. Iya, masuk ke wadah sini. Kamu disengat, aku melihatnya tadi. Hanya luka kecil di jari. Kamu lihat tadi kan? Ya, aku lihat dia menyengat jarimu. Ya ampun. Rasanya gimana? Rasanya kayak disengat lebah. Langsung sakit? Iya, cukup langsung. Penyengatnya bergerak dan aku bisa kurasakan langsung mengenai kulitku. Coba cek apa keluar darahnya. Ini nggak keluar darahnya loh. Tapi ini sakit loh. Benar-benar sakit. Gatel. Ini rasanya seperti sekumpulan jarum dan peniti kecil yang masuk ke jariku. Ini sakit. Ronde pertama. Ya. Ini nggak terlalu buruk. Daripada semut peluru atau elang tarantula. Ini nggak seberapa. Rasanya mirip seperti disengat lebah. Jujur malah ini nggak separah seperti disengat lebah. Oke. Baiklah. Ini ronde 2. Menyala kalajengking gurun berbulu raksasa. Menyala kalajengkingku. Jadi sekarang kamu tahu gimana rasanya? Semut peluru sudah, semut belutru sudah. Semuanya. Gimana rasanya sekarang? Kalajengking tidak separah dari yang pernah aku lakukan sebelumnya. Tapi sekali lagi, ingat, seringkali ketika pedipalpusnya besar, itu berarti potensi beracun lebih rendah. Kalajengking ekor belang
pedipalpusnya kecil, sengatannya kuat. Sudah siap? Aku akan mengambil kalajengking ini keluar dari wadahnya. Ini adalah arachnida kecil yang lincah. Dia kecil banget ya. Dapat. Lihat ini, dia mencapit pinsetnya dengan pedipalpusnya. Kamu nggak pernah disengat yang ini kan? Ini pertama kalinya berarti ya? Ini jadi yang pertama, iya betul. 2 sengatan 1 malam. Agak sulit megang pinsetnya soalnya jariku sakit. Oke, aku Coyote Peterson. Dan aku akan masuk zona sengat lagi. Tapi kali ini dengan kalajengking ekor belang. Kamu siap? 1, 2, 3. Au! Wah! Oh, dia di sana. Coba aku ambil. Aku kena. Kamu lihat? Iya. Dia mengenai jariku. Itu sedikit memerah. Ya, ini lebih sakit. Apa itu panas? Ceritakan gimana? Terbakar lebih sakit daripada kalajengking gurun berbulu raksasa. Ya, di sana, lihat di sana, di sisi jariku. Kamu lihat? Hanya bintik merah kecil itu. Itu juga bagian jari yang sedikit lebih lunak. Wah, Kamu nyenggol GoPro-nya. oh ya? Aduh, ya, mejanya terguncang. Yang ini membuatku lebih tersentak daripada kalajengking berbulu gurun raksasa. Itu tadi mengguncangku sampai ke belakang, kamu lihat? Ya, Itu tadi tusukan kecil yang wing. Au. tadi dia kayak nggak mau menyengatmu, tapi di akhir-akhir dia tiba-tiba menyengatmu dan wah. Iya, dia tertunda, sudah pasti itu. Jariku terasa terbakar. Gak apa-apa. Iya. Orang-orang itu, aku selalu kena hujat karena menanyakanmu, kamu gak apa-apa? Yang bener aja. Aku gak apa-apa, beneran gak apa-apa ini. Lucunya, jariku yang disengat kalajengking berbulu gurun raksasa sudah tidak sakit. Sama sekali tidak sakit. Semua rasa sakit sudah ada di tangan ini sekarang. Yang kedua ini jauh lebih sakit. Tak diragukan lagi, sengatan kalajengking ekor belang lebih menyakitkan daripada kalajengking berbulu gurun raksasa. Tapi jujur aja, jauh sekali dibandingkan semut beludru, elang tarantula, atau semut peluru. Jauh sekali. Oke, kita kembalikan si Harry ini ke meja ini. Baiklah, kalian berdua istimewa. Kalian berdua sukses menyengat jariku, seperti yang kita inginkan. Dan sebenarnya hanya tanganku yang disengat oleh kalajengking ekor belang yang masih sakit sampai sekarang. Jadi yang kita pelajari adalah seringkali pedipalpus yang lebih kecil dan kalajengking yang lebih kecil memiliki racun yang lebih kuat dan menyakitkan. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Jariku masih sakit. Disengat oleh kedua spesies kalajengking ini, semoga menjawab pertanyaan tentang mana yang lebih buruk. Dan kupikir sekarang kita dapat melengkapi hierarki dengan mengatakan bahwa ukuran tidak selalu penting. Karena meskipun mungkin lebih besar, sengatan yang paling tidak menyakitkan sebenarnya berasal dari kalajengking bulu gurun raksasa, diikuti oleh ekor belang, meninggalkan raja penyengat yang berkuasa di barat daya sebagai kalajengking kulit kayu. Jadi sekarang ketika aku mengucapkan kata kalajengking, aku yakin banyak dari kamu masih merasakan merinding. Namun, meskipun penampilannya tampak seperti alien yang menyeramkan dan penyengatnya yang mengintimidasi, hewan ini tidak tertarik menyengat manusia. Dan seringkali mereka melakukan yang terbaik untuk menghindari pertemuan dekat dengan manusia.